Busana bukan hanya soal pakaian, tapi juga tentang identitas. Ia adalah cara kita menunjukkan siapa diri kita, perasaan kita, dan pandangan kita terhadap dunia. Jika kita menengok ke belakang, ada sebuah cerita yang tak terucapkan dari setiap era. Dulu, gaya berpakaian remaja seolah memiliki aturan tak tertulis. Ada cetakan yang sama, tren yang datang dari atas, dari industri, majalah, dan televisi, dan hampir semua orang mengikutinya. Melihat album foto orang tua, gaya mereka sangat ikonik tapi juga sangat seragam. Semua orang memakai jaket jeans dengan kerah tegak di era yang sama, atau celana gombrong dengan rantai dompet di era metal. Saat itu, ekspresi diri melalui busana lebih tentang menunjukkan afiliasi atau rasa memiliki terhadap sebuah kelompok tampil beda. Itu bisa jadi ide yang kurang nyaman, pilihan gaya terasa terbatas, dan ruang untuk bereksperimen itu sempit. Kebanyakan dari kita hanya menjadi pengikut bukan pencipta. Lalu internet datang dan media sosial mengubah segalanya. Tiba-tiba pusat tren tidak lagi di kota-kota besar, inspirasi bisa datang dari mana saja. Dari seorang remaja di Tokyo yang memadukan gaya vintage dan streetwear, hingga seorang seniman di London yang bereksperimen dengan gotik dan bohemian. Platform seperti Pinterest dan Instagram membuka pintu ke ribuan subkultur yang dulu tersembunyi. Kita bisa menemukan ide yang sesuai dengan minat kita, bukan sekadar yang disajikan oleh industri. Ini adalah revolusi digital dalam fashion. Kita tidak lagi pasif. Kita bisa mencari, menyimpan, dan memadukan ide-ide ini menjadi sesuatu yang benar-benar baru dan unik. Setiap gaya yang kita lihat adalah hasil dari eksplorasi, bukan sekedar tiruan. Kita bisa menjadi kurator gaya kita sendiri. Sekarang cobalah lihat di jalan. Ada yang memakai gaya ala 90-an dengan kaos oversize dan celana kargo. Ada juga yang memadukan rompi rajut klasik dengan sepatu kets modern. Ada yang berani dengan warna-warna neon, ada yang memilih palet monokrom. Tidak ada aturan, yang penting adalah apa yang membuat kita merasa nyaman dan percaya diri. Perjalanan dari keseragaman menuju keberagaman ini adalah cerminan dari masyarakat yang lebih terbuka. Namun, perubahan ini juga membawa tantangan, seperti tekanan untuk selalu tampil sempurna di media sosial. Solusinya adalah dengan bijak menggunakan kebebasan ini. Pertama, jadikan gaya sebagai alat untuk membangun kepercayaan diri, bukan untuk mencari validasi. Pakaian harus membuat kita merasa nyaman dengan diri sendiri, bukan sekedar disukai orang lain. Kedua, kembangkan kesadaran akan konsumsi yang bertanggung jawab. Dengan banyaknya tren yang muncul, mudah sekali terjebak dalam fast fashion. Kita bisa memilih merek lokal, membeli pakaian bekas, atau menukarkan pakaian dengan teman untuk mengurangi dampak lingkungan. Terakhir, doronglah diri kita dan orang lain untuk bereksperimen. Jadikan gaya berpakaian sebagai permainan kreatif yang menyenangkan, bukan sebuah perlombaan. Kita tidak lagi takut tampil beda. Gaya berpakaian hari ini adalah bukti nyata bahwa generasi muda telah menemukan kebebasan dalam berekspresi.